Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Sebelumnya saya sampaikan dulu hadis tadi. Kita tambah tahun berarti kita tambah usia, ya kan Pak? Bertambah tahun berarti bertambah usia. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Seburuk-buruk manusia, semakin panjang umurnya, semakin buruk perbuatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau kata orang bijak, jadilah kita seperti tua-tua kelapa. Jangan jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jangan tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Kita disuruh jadi tua-tua kelapa. Kelapa itu makin tua, makin banyak manfaatnya untuk manusia, ya kan? Batangnya makin tua makin kokoh. Bisa dipakai jembatan, bisa pun dipakai bangun rumah. Pelepahnya itu bisa dipakai ngaduk jenang. Nanti udah siap bisa dipakai motoran anak-anak. Tapi itu zaman dulu Pak. Dulu anak-anak kan kreatif. Pelepah aja bisa jadi mobil-mobilan. Selop swallow aja bisa jadi ban mobil. Iya kan Pak? Kalau anak-anak sekarang kreativitasnya hilang. Gara-gara apa? Handphone. Mau main mobil-mobilan tinggal colek-colek aja. Nggak ada lagi buat mainan. Dulu kertas rokok aja Pak jadi mainan. Tutup Sprite, tutup apa botol Sprite Coca-Cola itu jadi mainan dulu sama kami. Bapak juga mungkin ngerasain dulu. Jadi sekarang anak-anak kreativitasnya udah nggak ada lagi gara-gara handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Syekh Cirim. Kemudian yang kami muliakan Ketua FKSMM Al-Mukarram Ustadz Hendro dan Wakil Ustadz Syamsir. Dan yang kami muliakan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang tergabung dalam FKSMM, terkhusus segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan selaku Ahlul Bait hari ini, dan bapak-bapak, orang-orang tua saya, seluruh keluarga besar FKSMM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasanya protokol menyebut acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sengaja kita undang, pagi ini Ustadznya nggak sengaja diundang. Nah, tadi sudah disampaikan seharusnya yang mengisi tausiah Mukarram Ustadz Susanto, tapi kita manusia hanya bisa berencana, Allah punya kehendak. Beliau mendapat musibah, orang tuanya berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Fatihah doa yang kita sampaikan tadi menjadi pemudah jalan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah.
Saya ucapkan selamat buat bapak-bapak yang kemarin pada tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa Asyura. Karena janji Allah, janji Rasul, yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram akan diampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Bagi kita yang kemarin mungkin terlambat sahur sehingga tidak puasa, atau mungkin belum tahu keutamaan puasa Asyura, maka tahun depan kalau panjang umur mudah-mudahan tidak kita lewatkan keutamaan puasa Asyura itu. Dan memang dia sebaiknya digandeng, tidak hanya 10 saja, tapi kalau bisa 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10, 11. Karena kalau hanya 10, Nabi waktu itu pernah dicemooh oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap itu adalah ritual ibadah mereka. Karena mereka berpuasa setiap 10 Muharram memperingati lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bapak-bapak, orang-orang tua saya, hari ini kan 1443 Hijriah. Kalau dari tahun Masehi, hari ini sudah 2021. Jadi kira-kira mana duluan ada? Bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Masehi? Hijriah ini 1443, Masehi sudah 2021. Kira-kira mana duluan ada? Masehi atau Hijriah? Kalau pertanyaannya mana duluan ada? Bulan-bulan Masehi atau bulan-bulan Hijriah? Maka jawabannya bulan-bulan Hijriah. Tapi kalau pertanyaannya mana duluan ada? Kalender Masehi atau kalender Hijriah? Maka yang duluan ada kalender Masehi. Apa penjelasannya? Sebab kalender Hijriah itu bapak-bapak baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang mana ketika itu dimusyawarahkan 1 Muharram kita mulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kalau kalender Masehi sudah ada sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau bulan-bulannya yang ditanya, mana duluan ada? Bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Masehi? Maka yang duluan ada, yang duluan Allah ciptakan itu bulan-bulan Hijriah. Apa dalilnya? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah itu sejak menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan Muharram sampai Dzulhijjah. Maka ini supaya kita sama-sama paham bahwa sebelum Januari sampai Desember ada, Muharram sampai Dzulhijjah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, itu bulan-bulan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bapak-bapak, berarti kita memasuki Muharram, artinya kita masih dalam suasana tahun baru. Kita seluruh umat Islam di dunia masih dalam suasana memperingati tahun baru Islam. Maka ketika tahun baru, apa yang dianjurkan untuk kita lakukan? Yang pertama, bermuhasabah. Mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1442 Hijriah. Mengingat-ingat sebagaimana kualitas ibadah kita tahun lalu, dan tahun ini kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu dan bertekad meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing. Nah, maka hari ini Pak, saya mau ajak kita belajar hijrah, belajar memperbaiki diri dari seorang sahabat bernama Wahsy bin Harbi. Sebelumnya saya sampaikan dulu hadis Nabi. Kita tambah tahun berarti kita tambah usia, ya kan Pak? Bertambah tahun berarti bertambah usia. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Seburuk-buruk manusia, semakin panjang umurnya, semakin buruk perbuatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau kata orang bijak, jadilah kita seperti tua-tua kelapa. Jangan jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jangan tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Kita disuruh jadi tua-tua kelapa.
kelapa. Kelapa itu makin tua, makin banyak manfaatnya untuk manusia, ya kan? Batangnya makin tua, makin kokoh. Bisa dipakai jembatan, bisa pun dipakai bangun rumah. Pelepahnya itu bisa dipakai ngaduk jenang. Nanti udah siap bisa dipakai motoran anak-anak. Tapi itu zaman dulu, Pak. Dulu anak-anak kan kreatif. Pelepah aja bisa jadi mobil-mobilan. Selop swallow aja bisa jadi ban mobil. Iya kan, Pak? Kalau anak-anak sekarang kreativitasnya hilang gara-gara apa? Handphone. Mau main mobil-mobilan tinggal colek-colek aja. Ya ada lagi buat mainan. Dulu kertas rokok aja, Pak, jadi mainan. Tutup Sprite, tutup apa botol Sprite Coca-Cola itu jadi mainan dulu sama kami. Bapak juga mungkin ngerasain dulu. Jadi sekarang anak-anak kreativitasnya udah gak ada lagi gara-gara handphone. Nah, kelapa apa lagi manfaatnya? Santannya bisa dipakai kolak, ampasnya bisa dipakai ngepel. Dulu saya ini bojoi bapak saya yang ngepel ngabus. Ampas kelapa kan gak enak ya. Sekarang kan udah pakai wipol ya Pak. Dulu kayak ampas kelapa. Nanti sabutnya bisa dipakai nyuci piring, sisanya buat teh ayam. Dulu kan gitu ya kan Ustaz. Makin tua kelapa itu Pak, makin banyak manfaatnya untuk manusia. Makanya kita disuruh jadi tua-tua kelapa. Nah maka saya mau ajak kita Pak belajar dari Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini dulu adalah musuhnya Rasulullah SAW. Pada saat perang Uhud, dia ini punya majikan namanya Hindun. Dia seorang budak. Dia punya majikan namanya Hindun. Hindun ini punya dendam. Dendam sama Rasul, dendam sama Hamzah. Hamzah ini paman kesayangan Nabi. Jadi dulu Pak, di Mekah itu ada dua orang yang kekuatannya luar biasa. Hamzah sama Umar. Yang dua orang ini kalau habis berburu singa, balik ke Mekah bawa singa, itu singa digendong pakai satu tangan di bahunya. Saking kuatnya, dua orang ini yang bisa, Umar sama Hamzah. Jadi waktu perang Badar, Hindun ini keluarganya banyak mati di tangan Hamzah. Sehingga dia nyimpan dendam sama Rasul sama Hamzah. Terjadilah perang Uhud. Waktu perang Uhud, Hindun ini memerintahkan budaknya Wahsy bin Harb ini untuk membunuh Rasul dan Hamzah. Jadi waktu perang itu Wahsy ini gak ada kerjanya Pak, kecuali mengamati pergerakan Hamzah. Dia ini ahli tombak. Wahsy ini jago tombak. Jadi dia cuma mengamati pergerakan Hamzah. Kalau lengah dilemparkan ke tombak. Akhirnya cita-citanya dikabulkan Allah. Tombaknya menancap tepat di dadanya Hamzah, paman kesayangan. Hamzah pun mati syahid di perang Uhud dan mendapatkan gelar syahid Syahidus Syuhada, pemimpin para syuhada, mendapatkan gelar Asadullah, singanya Allah. Kemudian udah mati di medan perang, bubar semua peperangan. Saking jengkelnya Hindun ini sama Hamzah Pak, disuruhnya Wahsy membedah dada Hamzah, jantungnya dikunyah sama Hindun. Saking jengkelnya, melampiaskan dendamnya tadi, dikunyahnya jantung Hamzah. Tapi setelah perang Uhud, ini Wahsy bin Harb dapat hidayah masuk Islam. Cemana proses hidayahnya? Wahsy bin Harb ini kan orang kulit hitam Pak. Jadi dia dikucilkan di masyarakat. Jadi dia dikasih janji, diiming-imingi sama Hindun, kalau dia berhasil membunuh Hamzah maka dia diperdekakan dari perbudakan. Rupanya dia berhasil membunuh Hamzah. Betul, dia dimerdekakan jadi orang biasa, tidak lagi jadi budak. Tapi walaupun dia sudah merdeka, dia tetap dianggap enteng, dia tetap direndahkan sama orang-orang sekitar. Sehingga dia menganggap ini ajaran orang ini gak ada akhlak, gak ada etika. Walaupun sudah merdeka, karena dia kulit hitam, tetap diejek, tetap dicemooh. Akhirnya mendapatkan hidayah. Dia datang ke hadapan Rasul bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahsy, ku terima syahadatmu, tapi tolong sementara waktu jangan pernah kau tunjukkan dulu mukamu di hadapanku. Kenapa Pak? Karena Nabi ini manusia biasa juga, punya perasaan. Sakit kali hati Nabi, pamannya wafat di tangan Wahsy. Makanya Nabi bilang, ku terima syahadatmu, tapi tolong jangan kau tunjukkan mukamu di hadapanku untuk sementara waktu. Wahsy ini menghargai Nabi,
diturutinya permintaan Nabi. Gak pernah dia berani menunjukkan mukanya. Dia cuma ngintip-ngintip Nabi dari jauh. Kita kan semuanya rindu pengen tengok wajah Nabi. Tapi dia gak boleh menunjukkan mukanya di hadapan Nabi sementara. Ngintip-ngintip aja dari jauh. Sampai akhirnya Nabi wafat. Sampai Nabi wafat dia gak pernah menunjukkan mukanya di hadapan Nabi. Setelah Nabi wafat, dari Taif ini beras paginya Mekah. Jadi Bapak kalau ada rezeki berangkat ke Tanah Suci, minta sama tour guide-nya main-main ke Taif. Ini beras paginya Mekah. Macam beras tadi memang suasananya sejuk. Buah-buahan semua ada, minyak wangi pun murah. Jadi Bapak kalau ada rezeki pergilah ke sana. Dari Taif ada orang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, mengaku sebagai nabi. Nabi palsu. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan yang Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu. Dia cepat dapat pengikut nih Pak, banyak pasukan. Terjadi peperangan, Wahsy bin Harbi sudah berada di pasukan muslimin. Dan ketika itu dia bertekad, pokoknya Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu, harus mati di tanganku. Tekadnya Wahsy. Jadi waktu perang itu gak ada kerjanya Pak, cuma mengamati Musailamah aja. Udah lengah, lemparkannya tombaknya, nancap di dada Musailamah, mati di tangan Wahsy. Senangnya luar biasa dia Pak. Bersorak-sorak dia, kau tahu tuh Musailamah, kau tahu tuh Musailamah, aku telah membunuh Musailamah. Lalu diangkatnya tangannya. Dia katakan, dulu tanganku ini adalah tangan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul, karena kugunakan untuk membunuh paman kesayangan Nabi Hamzah. Tapi mulai hari ini tanganku adalah tangan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul, karena kugunakan untuk membunuh orang kafir yang mengaku sebagai nabi. Ini poinnya Pak. Saya mau ajak kita semua belajar dari Wahsy. Aku nggak nyuruh Bapak bunuh orang Pak. Maksudnya kita macam Wahsy Pak. Kita hijrahkan seluruh anggota tubuh kita yang selama ini mungkin dibenci Allah menjadi dicintai Allah. Yang selama ini mungkin kita pakai untuk maksiat, kita rubah jadi kita pakai untuk ibadah. Coba Pak renungkan, selama 1442 Hijriah mungkin tangan kita ini dibenci Allah karena kita pakai untuk mengambil yang bukan hak kita. Mungkin kita pernah korupsi di tempat kerja, mungkin pernah kita mencuri, atau mungkin tangan ini pernah kita pakai untuk membelai tubuh wanita yang bukan istri kita. Kita pakai ini untuk berzina. Mungkin kita pakai tangan kita ini untuk menzolimi istri, menzolimi anak. Kita pukuli anak istri kita. Mungkin pernah tangan kita ini kita pakai untuk chattingan sama selingkuhan. Tangan dibenci Allah juga. Maka mulai hari ini jadikan tangan kita tangan yang dicintai Allah, karena kita pakai untuk berzikir. Zikir itu kan lebih afdol pakai jari langsung daripada pakai tasbih. Sunnahnya langsung pakai jari. Kita jadikan tangan kita tangan yang dicintai Allah, karena kita gunakan untuk sedekah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Nabi. Memberi lebih baik daripada minta. Saya sering sampaikan, Pak, walaupun kita hidup miskin, kalau bisa kita punya mental orang kaya. Cemana orang miskin mentalnya mental kaya? Walaupun miskin, dia tetap rajin sedekah, walaupun 1000-2000. Pak, misalnya, saya punya duit 5 juta. Saya sedekahkan cepet. Bapak punya duit cepet. Bapak sedekahkan limpun, lebih banyak mana mana? Sedekah saya cepet, sedekah Bapak limpun, tapi harta saya 5 juta, harta Bapak cepet. Tentu lebih banyak pahala sedekah Bapak, walaupun 50.000, tapi itu 50% dari harta Bapak. Nah, makanya orang yang bersedekah fisarra'i wad dharra, di waktu susah maupun senang, Allah akan angkat derajat ekonomi. Makanya kan kita sering dengar istilah gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Ada orang kaya mentalnya mental miskin. Kaya ya dia, rumahnya cantik, mobilnya ada, penghasilannya pun cukup. Tapi tiba Pak Kades bagi bantuan COVID, nama dia gak masuk, repet. Datang dia ke Pak Kades, mana Pak Kades? Namaku gak ada. Nama dia gak masuk karena dia gak Pak Kades, dia mampu. Harusnya kalau kita gak masuk nama,
lebih suka minta daripada ngasih. Maka jadikan tangan kita ini tangan dicintai Allah, Pak. Karena kita pakai untuk sedekah. Kita pakai ini untuk bekerja, mencari nafkah yang halal dan baik untuk anak dan istri kita. Apalagi mata kita nih, Pak. Mungkin selama ini mata kita dibenci oleh Allah. Karena lebih sering kita pakai nengok handphone daripada nengok Quran. Mata kita mungkin selama ini dibenci Allah. Karena mungkin kita kalau nengok handphone itu yang kita tengok apa? TikTok. Bapak pernah nonton TikTok? TikTok itu kan isinya perempuan joget-joget, seksi-seksi. Kita pakai mata kita untuk melihat aurat yang bukan istri kita. Dibenci Allah mata kita karena sering bermaksiat. Maka mulai tahun ini jadikan mata kita mata yang dicintai Allah, karena sering kita pakai untuk nengok ayat-ayat Al-Quran. Mata ini kita pakai untuk memandang kekuasaan Allah. Kaki kita, Pak, selama ini mungkin kaki kita ini dibenci Allah. Karena mungkin lebih sering kita pakai untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kita langkahkan ke warung main judi, kita langkahkan ke tempat-tempat perzinahan. Maka mulai hari ini jadikan kaki kita dicintai Allah, karena kita langkahkan ke masjid, kita langkahkan ke rumah Allah, kita langkahkan ke majelis taklim, kita langkahkan untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Mulut kita gitu juga. Mungkin selama ini mulut kita dibenci oleh Allah, karena kita pakai untuk riba, kita pakai untuk fitnah, kita pakai menceritakan aib orang, kita pakai untuk mencaci maki orang, mengucapkan kata-kata kotor. Maka mulai hari ini jadikan mulut kita mulut yang dicintai Allah, karena Bapak pakai azan, Bapak pakai baca Quran, Bapak pakai zikir, Bapak pakai sholawatan. Makanya bagus juga di awal acara sebelum sambil nunggu orang kumpul, tadi Ustaz yang ngajak kita sholawatan. Bapak, sholawat ini bukti cinta kita sama Nabi. Itulah bukti cinta kita sama Rasul. Sholawat. Man aktsaruhum sholatan, yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Man aktsaruhum sholatan, yang paling banyak bersolawat di antara kita. Dan kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Makanya rajin-rajin sholawat. Kalau bisa sambil ngapain aja sholawat. Bapak pergi kerja di kereta, daripada suntuk sambil sholawat. Tanya pakai sholatullah, salamullah. Istri Bapak juga suruh sambil masak sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Kenaan sholawat tipe yang muslim. Kasihan Bapak nih Bang, tipenya lo kok gosong nih. Aku tadi kenaan sholawat Bang. Oh deh kok masak sambil sholawat. Iya Bang. Yaudah sini lah aku makan. Hitung-hitung aku makan tempe sholawat. Kalau orang tua dulu Pak, banyak amalannya itu apa-apa dibarengi sholawat. Termasuk almarhumah nenek saya. Nenek saya almarhumah itu orang Banjar. Kata mama saya, beliau punya amalan, ngapain aja sambil sholawat. Ngepel, nyapu, cuci piring, masak. Bahkan ada amalan dia, kalau nanam pohon, itu dia sambil baca sholawat. Nanti pohonnya pendek, buahnya banyak. Betul Pak, di belakang rumah nenek saya itu banyak pohon-pohon kelapa, pendek-pendek, tapi buahnya banyak. Rupanya katanya nanamnya pakai sholawat. Entah memang jenis kelapanya yang kayak gitu, tapi pakai sholawat nggak tahu juga. Tapi memang itu amalan yang nggak salah. Banyak-banyak baca sholawat. Itu bukti cinta kita sama Nabi, Pak. Karena kita yang nggak mau membuktikan cinta sama Nabi, kita ini umat yang nggak tahu diri. Karena Nabi aja cintanya luar biasa sama kita. Nabi itu membuktikan cintanya kepada kita dunia akhirat. Apalagi sama kita ini yang nggak pernah jumpa Nabi. Oh, Nabi itu cinta kali sama kita. Bahkan Nabi itu menganggap kita ini kekasihnya. Satu hari di Masjid Nabawi, Nabi lagi duduk sambil bergumam. Bergumam tuh ngomong-ngomong sendiri. Dia bilang, ahbabi, mata arahu, mata alqahu. Kekasihku, kapan aku bertemu kalian? Kapan aku bisa melihat kalian? Berulang-ulang Nabi mengucapkan itu. Sahabat bingung, apa maksud Rasul? Kok dia bilang kekasihku, kapan aku ketemu kalian? Kapan aku bisa nengok kalian? Kamu ini siapa? Pikir sahabat. Akhirnya sahabat tadi karena penasaran nanya sama Rasul. Ya Rasul, kami tadi dengar engkau bergumam.
Kekasihku, kekasihku, kapan aku melihat kalian, kapan aku bertemu kalian. Apa maksudnya ya Rasul? Bukankah kami ini kekasih? Bukankah kami ini yang setia menemani perjuangan dakwahmu? Bukankah kami ini yang membelamu, menyerahkan nyawa kami? Apa kata Nabi? Lastum bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian bukan kekasihku, tapi kalian sahabat setiaku. Jadi siapa kekasih-kekasih yang kau maksud itu ya Rasul? Alladzi lam yarawni walakin aminu bi. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Makanya kita nih Pak kekasih Nabi. Cinta kali Nabi sama kita. Cintanya Nabi sama kita tuh Pak dunia akhirat. Di dunia Nabi buktikan cintanya sama kita. Apa salah satu contohnya? Sebelum wafat yang disebut Nabi bukan anakku, anakku, istriku, istriku. Enggak. Nyawa udah di ujung yang disebut Nabi ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kalau kita kan kadang-kadang ada yang mau meninggal nyawa udah di ujung masih sempat bagi-bagi tanah. Ya Pak, nyawa udah di ujung udah ngorok-ngorok dikumpulkannya. No, nih, jem, nama anaknya pai no, pai bin, pai jem, marga pai. No, nih, jem, iya Pak. Kayaknya umur Bapak gak lama lagi. Perasaan Bapak hijau udah dekat. Bapak cuma mau pesan nanti kalau Bapak tinggal di rumah, kalian jual, bagi rata, jangan gaduh ya. Iya Pak. Itu di depan ada ruko 5 pintu, jangan pernah kalian jual. Kenapa Pak? Punya Cina. Rupanya bukan punya dia. Udah mau mati masih bagi-bagi tanah. Nabi sebelum wafat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu di dunia Pak. Di akhirat dibuktikan Nabi lagi cintanya sama kita. Dalam riwayat diceritakan nanti pada saat menjelang kiamat Pak, bumi ini hancur. Air laut tumpah ke darat. Bumi ini gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk Allah matikan, termasuk para malaikat. Semuanya mati. Waktu itu tinggal sisa satu, Allah yang tersisa. Hanya Allah yang tersisa. Semua makhluk Allah mati. Maka ketika itu Allah katakan, La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fir'aun mana Fir'aun? Yang di dunia mengaku Tuhan, sekarang kalau berani maju, kata Allah. Fir'aun aja jadi mayat. Semua pemimpin-pemimpin dunia yang durhaka sama Allah ditantang sama Allah. Donald Trump mana? Donald Trump. Jokowi mana? Jokowi. Waktu itu Jokowi udah tinggal tulang. Sekarang tuh gitu ya, tinggal tulang. Ahok, mana Ahok? Di dunia dihina-hinanya ayatku. Sekarang kalau tadi maju, cucuk mata sipitnya dua-dua. Gak ada yang berdaya, semua udah jadi mayat. Akhirnya Allah bentuklah panitia kiamat Pak. Oh, kiamatnya ada panitia juga. Allah bangkitkanlah para malaikat untuk mempersiapkan kiamat. Pertama Allah bangkitkan malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Jaga pintu surga. Bangkitkan Ridwan. Ridwan, siap ya Allah. Oh siapkan surga. Lengkapi fasilitasnya, buat seenak-enaknya, buat senyaman-nyamannya. Aku mau balas hambaku yang di dunia rajin sujud, yang di dunia taat ibadah. Aku mau balas hambaku yang di dunia rajin memakmurkan masjid. Itu jamaah-jamaah FKSMM, siapkan surga yang paling mewah untuk mereka. Siapkan surga yang indah untuk mereka yang rajin sedekah, untuk mereka yang taat perintahku, taat sampai tidak melakukan larangan-laranganku. Siapkan surga untuk mereka. Kata Ridwan, siap 86. Ridwan 86. Malik, sini Malik. Malik apa tugasnya Pak? Neraka. Malik, sini Malik. Siap ya Rob, tugasmu siapkan neraka. Panaskan api sepanas-panasnya. Siapkan siksaan sekejam-kejamnya. Aku mau balas hambaku yang di dunia gak mau sholat, yang di dunia gak mau sedekah pelit, yang di dunia durhaka sama orang tuanya, yang gak mau taat perintah, masih kerjakan maksiat aja. Siapkan neraka untuk mereka. Siap ya.
Habis itu dibangkitkan Jibril sama Mikail. Jibril, Mikail sini. Siap ya Rob? Tugas kalian ambil buruk di surga. Buruk itu kendaraan Nabi waktu Isra wal Mi'raj. Ambil buruk di surga, jemput Muhammad ke bumi. Berangkat orang itu ke surga, OTW loh. OTW. Waktu itu bumi udah rata, tapi Jibril Mikail disuruh nyari kuburannya Muhammad, kuburan Nabi Muhammad. Bumi sudah rata. Jangan kan nyari satu kuburan, nyari satu provinsi pun nggak jumpa juga. Di jalan diskusi lah Jibril sama Mikail. Jibril, apa ya? Ini akrab Pak, join orangnya. Jibril, apa ya? Macam mana kita nyari kuburan Nabi Muhammad ini? Di bumi udah rata. Entah pusing pala berbi gitu. Akhirnya orang tuh mohon lah sama Allah, ya Rob, mohon tunjukkan. Akhirnya Allah bukakan makam Nabi Muhammad, terpancar cahaya dari makamnya, kemudian terbuka makamnya. Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya sambil kucek-kucek mata, Pak. Ketika dia bangkit, dia lihat di sebelah kanannya ada Jibril, di sebelah kirinya ada Mikail. Bangkit dari kubur, apa yang pertama kali ditanya oleh Nabi kepada Jibril Mikail? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku Jibril? Di mana umatku? Di mana umatku? Bukan bininya ditanya, bukan anaknya, bukan keluarga. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Udah tenang aja. Nabi nanya, ayu yaumin hada Jibril? Hada kata ini hari kiamat Muhammad. Mana umatku? Maka kata Jibril, tenang aja Muhammad, umatmu masih boleh-boleh semua. Sekarang kau ikut aku ke surga. Ngapain? Allah yang bilang. Betul nih? Betul. Udah yuk, kemon, gila. Sampai di surga, Nabi Muhammad SAW gelisah. Mondar mandir ke sana kemari. Kalau istilah anak sekarang gegana, gelisah galau merana. Mondar mandir kayak nggak betah. Allah tanya sama Rasulnya, Muhammad, iya ya Rob, kenapa kau kayak nggak enak kali, kau kayak nggak betah kali di surga? Kenapa kau kayak gelisah? Kurang fasilitas, cukup ya Rob. Jadi apa masalah? Aku kepikiran umatku ya. Jadi mau macam mana? Izinkan aku keluar dari surga ya Rob, untuk menyelamatkan umatku, memberi syafaat kepada mereka. Udah enak-enak di surga Pak, tinggal santai-santai. Tapi Nabi lebih memilih keluar dari surga untuk menyelamatkan kita umatnya. Maka nggak tahu diri kita sebagai umatnya yang nggak mau bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu bukti cinta kita kepada Nabi. Maka bapak-bapak kalau bisa sambil ngapain aja dibarengi solawat. Sekarang kan solawat ada macam-macam Pak. Kalau dulu mungkin bapak solawatan bosen karena solawatnya itu aja. Sholatullah, salamullah, itu aja kan Pak. Kalau sekarang kan model solawat udah macam-macam. Ada Nisa Sabian, solawatnya enak-enak ya Pak. Maulana ya Maulana ya. Bahkan sekarang ada juga orang yang kreatif Pak. Ada lagu-lagu yang sebetulnya jorok tapi diganti jadi solawat. Ada. Bapak ini nggak almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Itu kan ada lagu solawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atqata ya diratal alami, ya Allah wa uhailal judi wal karami. Ya kan Pak? Itu kan solawatnya Ustaz Jeffrey. Rapnya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Lagu aslinya ingat Bapak macam mana? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Ini bagus nih Pak, kreatif. Lagu yang jorok diganti jadi sholawat, kan paten ini. Ada kalau di kampung saya ada tuh yang kreatif juga. Muhammadun 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 Nabiyuna, Muhammadun 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 Habibuna. Iwape ya Pak. Aslinya jorok ini lagu, tapi diganti jadi sholawat. Bagus. Ada yang pakai lagu Melayu. Ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Oh Melayu kan begitu ya Pak.
Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Ada lagu ini ya. Kalau di Jakarta suka yang gitu-gitu Pak. Saya dulu pernah tinggal 2 bulan di Jakarta. Di Jakarta saya ngekos 2 bulan mencari suasana baru. Di sana ibu-ibunya gitu, apa-apa suka pakai lagu. Ngumumkan pengajian aja di musola pakai lagu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Mamanya di rumah ada yang nyaut, ibu-ibu aku gak ngaji, anakku lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Orang tuh tahu yang lagi. Maka kita apa-apa kalau bisa dibarengi sholawat. Karena yang mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi man aftaluhum sholatan. Dan nanti yang dapat sholawat dari Nabi itu ada tandanya. Wajahnya bercahaya min atharis sujud, karena sering sujud. Bercahaya wajahnya. Intinya sujud itu ngapain? Sholat. Orang yang jaga sholatnya juga yang akan mendapatkan pertolongan. Maka Pak, mulai tahun ini jadikan mulut kita mulut yang dicintai Allah, karena kita pakai sholawat, kita pakai berzikir, kita pakai mengajak orang kepada kebaikan. Ini entah berapa kali saya sampaikan. Ini saya tegaskan terus. Allah ciptakan mulut kita ini Pak, untuk apa? Untuk ngajak orang buat baik, untuk mencegah orang dari perbuatan dosa. Itulah fungsi Allah kasih mulut sama kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kata Nabi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kita ngajak orang buat baik, pahala dia untuk kita, tanpa Allah kurangi pahala dia. Double-double kita kalau buat baik ngajak-ngajak. Makanya ustadz ini pahalanya paling banyak dari mana? Dari sini lah Pak. Ngajak orang buat baik. Kami modal akhirat kami paling besar ya di sini. Ngajak orang buat baik. Misalnya hari ini saya ceramah sama Bapak, saya sampaikan tentang tahajud. Gara-gara ceramah saya, nanti malam 20 orang tahajud gara-gara dengan ceramah saya. Maka 20 orang itu Pak, pahalanya untuk saya. Tanpa Allah kurangi pahala yang 20 orang ini. Saya dapat kecipratan pahalanya. Walaupun saya gak tahajud. Nah, itu memang penyakit sebagian ustadz gitu Pak. Gue disok ngongkon, ayo semua. Ngongkon aja. Tahajud, tapi dia nggak tahajud. Ada juga yang gitu. Ada ustaz ini modelnya gagah ya, kalau ngomong tegas, direpetin bininya pucat. Ya kan Bapak orang tua saya yang dimuliakan Allah. Manfaatkan mulut kita ini untuk dicintai Allah, karena kita ajak orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada kemungkaran. Jangan biarkan maksiat ada di kampung kita. Ada warung baru buka, orang berjudi, mabuk, perempuan nggak beres di situ, kumpul BKM, wirid laki, wirid perempuan. Ayo, cuman ini bagus. Kompak, datang ke situ semua. Laki-laki pakai jubah, ibu-ibu pakai telepung, bubarkan warung. Gemetar orang tua. Kan itu pernah dibuat dulu sama ayah saya sama jamaah masjid di Selesi. Ada keyboard sampai jam 2 malam, nggak berhenti. Kumpul jamaah masjid, mama yang pakai telepon, bapak yang pakai koko, pakai sarung, datang ke situ bubar total. Makanya kita harus kompak nih. Kita semua harus kompak. Maka bapak-bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, 1443 Hijriah harus menjadi tahun yang lebih baik, baik ibadahnya, baik muamalahnya. Karena gak ada guna ibadah kita baik, tapi muamalah kita buruk. Gak ada gunanya hubungan kita sama Allah baik, tapi hubungan kita sama manusia buruk. Karena dosa sama manusia itu lebih repot urusannya Pak. Kita nyakiti perasaan manusia, terzolimi hatinya gara-gara kata-kata kita. Kalau kita tobat setengah mati, tapi dia belum memaafkan kita, itu belum tentu dosa kita diampuni Allah. Lebih repot urusan sama manusia ini. Dan survei membuktikan banyaknya silaturahmi orang putus gara-gara gak bisa jaga mulut. Banyak silaturahmi orang rusak karena gak bisa jaga mulut. Dan sekarang dosa mulut itu diwakili sama apa? Sama ini. Jadi ini yang mewakili dosa mulut sekarang. Orang sakit hati
hati gara-gara status. Orang buat status di Facebook, sakit hati, tersinggung. Dosa mulut banyak diwakili sama ini sekarang. Makanya kita jaga lisan kita, Pak. Jangan sampai menyakiti perasaan orang. Inna fi jasadi bani Adam mudghah. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau baik daging ini baik tingkah lakunya. Buruk daging ini buruk tingkah lakunya. Jadi kalau ada orang suka cakap-cakap kotor, Pak, itu cerminan berarti hatinya yang kotor. Maka mulut ini dijaga, Pak. Kita jangan ala bisa karena biasa. Orang yang gampang kali cakap-cakap binatang, kenapa? Karena biasa. Lancar kaji karena diulang, sering diulang-ulang kata-kata itu, maka dia emosi sedikit binatang yang diucapkannya. Maka kita berhentilah, Pak, pakai nama-nama binatang. Kalau bisa, kalau Bapak emosi biar lebih sopan, ganti nama buah-buahan. Kan lebih sopan ya, Pak ya. Kalau engkeng dong, kau jeruk, kureng dong, kau nama tanpa biji. Lebih sopan, jangan pakai nama-nama binatang. Kadang-kadang kasihan juga nengok anjing babi, gak ada salah disebut-sebut. Gak tahu masalah orang itu aja jadi kambing hitam. Udah anjing, udah babi, jadi kambing hitam pula lagi. Maka nanti lebaran gak ada salahnya Pak kita ke kebun binatang, Pak. Minta maaf sama orang itu. Apa sama orang itu coba salah. Jadi lisan ini. Dan saya sering sampaikan, kan kalau nggak salah pernah juga saya sampaikan tips macam mana caranya supaya kita nggak sakit hati kalau dihina orang. Kita, Pak, kadang-kadang gini, Ustaz, saya udah sabar, Ustaz, saya udah tahan, tapi karena mulut dia lantang tadi, Ustaz, akhirnya saya nggak sanggup. Jadi saya balaslah maki-maki dia, Ustaz, saya maki-maki balik. Makanya biar kita nggak maki-maki orang ini kan kuncinya bukan nggak cukup cuma jaga mulut, tapi kita juga harus jaga hati, sabar. Jaga mulut kita, tapi kita nggak bisa sabar, ujung-ujungnya kita balas. Makanya kan ada caranya, cemana kita biar sabar kalau dicaci maki orang. Misalnya Bapak dihina orang, goblok kau, biar gak sakit hati, Bapak mikirnya gini, aku adalah aku, goblok adalah goblok. Aku bukan goblok, goblok bukan aku. Jadi Bapak gak sakit hati, Pak. Emang gitu caranya. Saya dapat ini dari seminar motivasi dulu, Pak. Monyet kau ya, aku adalah aku, monyet adalah monyet. Aku bukan monyet. Monyet bukan aku. Jadi kita selalu aja, Pak, gak usah merasa. Ya kan, Pak? Anak-anak Bapak itu Bapak ajarin, nah kalau diejek orang gini caranya. Anak-anak kan suka ejek-ejekan nama Bapak. Dia anak Bapak dia, Paino. Aku adalah aku, Paino adalah Paino. Aku bukan Paino, Paino bapakku. Caranya gitu, Pak. Air tuba jangan dibalas air tuba, air tuba dibalas air susu. Kan itu yang diajarkan Nabi sama kita. Nabi dulu dilempari kotoran, dicaci maki, dinudai, tapi nggak pernah Rasul balas dengan seperti itu. Maka bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan silaturahmi FKSMM ini panjang sampai mau menjemput. Dan seluruh anggota FKSMM sudah 33 masjid, mudah-mudahan bertambah terus. Ini udah pernah didata, Ustaz. 2 kecamatan Bukalimbaru Sunggal totalnya berapa masjid mushola belum pernah didatang ini. Belum ya. Jadi kalau bisa semuanya bergabung. Kalau bergabung mungkin 100 masjid bisa lebih, Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan bisa semakin luas dakwahnya, bisa semakin banyak yang bergabung, bukan justru malah tereliminasi nanti orang-orangnya. Dan itulah lisan perlu dijaga memang. Karena bisa jadi ada nanti satu BKM yang tersinggung sama ucapan keluar dari FKSMM misalnya. Maka tadi disampaikan, ditegaskan sama Pak Kades sama Ustaz Hendro, ini konsumsi nggak usah jadi beban kali, semampunya saja. Jangan di sini mewah terus kita jadi beban, di tempat kita harus lebih mewah ini konsumsinya. Tidak, karena memang semuanya disampaikan tadi kumpul lillahi ta'ala mau untuk ilmu, bukan untuk makan-makan. Nah maka ini kan kita hindari juga. Entahnya pula ada BKM yang mulutnya lantang kali, main cuma kayak gini. Makan kami mana? Si Budi lontong sakit hati lah, kita nggak usah FKSMM lagi ya. Mulut kita. Makanya kita harus saling menjaga, saling menghargai satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat.
Sekali lagi harapan kita 1443 Hijriah ini bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan harapan kita yang terbesar, mudah-mudahan musibah COVID ini segera diangkat oleh Allah dari bumi kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf kesalahan. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.